Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Silakan kalian simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan atau PPH. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase embrionik. Fase ini dimulai dari terbentuknya zigot, kemudian membelah menjadi morula, blastula, gastrula, kemudian mengalami diferensiasi dan organogenesis. Tahap-tahap dalam fase embrionik ini kita singkat dengan zoomobil gas di organ. Tahap pertama dalam fase embrionik yaitu terbentuknya zigot. Zigot merupakan hasil fertilisasi atau peleburan antara sperma dan ovum. Setelah terbentuknya zigot, tahap selanjutnya yaitu morula. Pada tahap ini terjadi morulasi atau proses terbentuknya morula. Proses ini diawali dari zigot yang berjumlah satu sel, mengalami pembelahan atau cleavage, menjadi 2 sel, kemudian membelah menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan 32 sel. Sehingga terbentuklah morula yang mirip seperti kumpulan buah anggur. Setelah tahap morula, maka tahap selanjutnya yaitu blastula. Pada tahap ini terjadi blastulasi atau proses terbentuknya blastula. Pada tahap blastula akan terbentuk blastosol atau rongga. Kemudian ada tropoblas yang akan berkembang menjadi plasenta. Dan selanjutnya ada inner mast cell yang akan berkembang menjadi embrio. Proses selanjutnya yaitu terjadi diferensiasi. Ini merupakan proses perubahan sel menjadi berbeda-beda dalam bentuk dan fungsi. Proses diferensiasi ini akan menyebabkan suatu organisme terdiri dari berbagai jaringan yang akan membentuk organ. Kita lihat pada gambar berikut ada sekumpulan sel induk yang akan berdiferensiasi atau berubah menjadi berbagai macam jenis jaringan. Misalnya ada jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf. Kemudian sel induk ini ada yang berdiferensiasi atau berubah menjadi sel-sel penyusun otot jantung, kemudian sel-sel penyusun hati, dan sel-sel penyusun usus. Tahap selanjutnya dari fase embrionik yaitu organogenesis. Ini merupakan proses pembentukan organ dari lapisan embrionik. Lapisan embrionik ini terbentuk pada tahap gastrula. Ada 3 lapisan embrionik. Yang pertama ada lapisan ektoderm yang akan berkembang menjadi organ kulit, kemudian alat indera, dan juga sistem saraf. Kita singkat dengan Q-insaf. Yang kedua ada lapisan paling dalam, yaitu lapisan endoderm. Lapisan ini akan berkembang menjadi organ-organ pencernaan dan organ-organ yang menyusun sistem pernafasan. Kita singkat dengan cersan. Yang ketiga ada lapisan mesoderm, lapisan yang terletak di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Pada lapisan ini akan terbentuk organ-organ selain yang terbentuk dari lapisan ektoderm dan endoderm. Contohnya, pada lapisan mesoderm ini akan terbentuk otot dan tulang, kemudian organ-organ yang menyusun sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas fase pasca embrionik, yaitu fase ketika hewan sudah dilahirkan. Pada fase ini terjadi yang pertama ada regenerasi. Regenerasi ini bisa berarti memperbaiki jaringan yang rusak. Ini terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara seksual. Atau regenerasi juga bisa berarti terbentuknya individu baru dari bagian tubuh yang terpotong. Contohnya,
pada planaria, bintang laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fase pasca embrionik terjadi perkembangan alat reproduksi. Pada fase pasca embrionik terjadi juga proses metamorfosis. Metamorfosis ini bisa terjadi pada serangga ataupun katak. Yang pertama kita bahas metamorfosis pada serangga atau insekta. Ada 3 jenis metamorfosis pada serangga. Yang pertama ada ametabola atau serangga yang tidak bermetamorfosis. Tahap perkembangan pada jenis metamorfosis ini hanya terdiri dari telur, kemudian imago atau hewan dewasanya. Contoh serangga yang mengalami ametabola yaitu kutu buku atau disebut juga lepisme. Yang kedua ada hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Serangga yang mengalami hemimetabola terdiri dari tahap telur, nimfa atau larva, kemudian imago, hewan dewasa. Kita singkat dengan TNI. Contoh hewan-hewan yang mengalami hemimetabola adalah belalang, capung, kecoa, dan jangkrik. Kita singkat dengan beca kejang. Yang ketiga ada holometabola atau serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada serangga jenis ini, tahap perkembangannya terdiri dari telur, larva atau ulat, kemudian pupa atau disebut juga dengan kepompong, dan imago, hewan dewasanya. Kita singkat dengan TLPI. Contoh serangga yang mengalami holometabola yaitu kupu-kupu dan lebah.